Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan dalam Kitabul Adab karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullahu taala, dan kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Baik. Agama kita, agama Islam mengatur segala sendi kehidupan. Subhanallah. Sampai dalam masalah makan dan minum itu diatur sedemikian rupa, ibu-ibu. Kenapa agama kita ini mengatur sedemikian rupa sampai dalam bab makan dan minum? Karena makan dan minum ini adalah sesuatu yang akan menjadikan kita seorang hamba yang Allah berikan kekuatan untuk bekal ibadah kita. Ya, jadi sesuatu yang menuju ke arah sana dalam Islam itu akan dihitung pahala oleh Allah. Contoh misalnya, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Kita nih diwajibkan menutup aurat. Membelinya kita beli baju itu sudah dihitung pahala. Ketika kita sholat butuh tenaga, butuh energi. Ketika kita umroh butuh tenaga, butuh energi. Energi kita dengan apa ibu-ibu? Makan dan minum. Maka mempelajari bab adab makan dan minum juga berpahala. Jadi sesuatu yang mengundang ya atau wasilah untuk mentaati Allah di dalam Islam itu kaidahnya sudah dihitung pahala. Contoh lagi misalnya, seorang suami menafkahi anak istri itu wajib napa mboten? Wajib. Maka seorang suami yang mempelajari ilmu di mana ilmu itu akan ia gunakan untuk memberikan nafkah bagi anak istrinya, ilmu tersebut diniatkan nanti kalau sudah bekerja, maka hasil dari pekerjaan itu diberikan kepada anak istri, maka ketika dia menuntut ilmu itu juga dapat pahala. Masya Allah. Begitu indahnya Islam mengatur. Dan di dalam adab makan dan minum ini, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka yang punya mushaf atau ada aplikasi HP. Di surah Al-Mu'minun ayat 51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim." Wahai Rasul-Rasul, kata Allah, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati mimma razaqnakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik. Bu, makan dengan makanan yang thayyibat itu dinilai dari dua sisi. Yang pertama cara mendapatkannya. Lihat. Cara mendapatkannya di dalam Islam itu sudah diatur. Apakah ketika kita mendapatkan makanan, caranya dengan cara yang halal atau cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah? Misal, contoh, ada seorang ayah mencari nafkah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara misalnya riba atau dari jalur mencuri harta orang lain.
diberikan kepada keluarganya, maka ini boleh apa mboten? Tidak boleh. Ini bukan yang baik. Jadi cara mendapatkannya harus baik, juga jenisnya. Jenisnya harus baik. Ya, jadi dalam Islam itu ada dua. Cara mendapatkannya harus baik, juga jenis makanannya itu baik. Thayyibat. Sama, kita diperintahkan untuk makan dan minum yang halal, gitu kan ya Bu? Halal dari cara mendapatkannya dan halal dari jenis makanannya. Contoh misalnya, halal dan baik dari jenis makanannya. Contohnya apa Bu? Masya Allah, buah-buahan. Buah-buahan ini kok baik juga halal. Contoh yang halal, makanan dan minuman tapi tidak baik. Contoh apa? Masya Allah, gula yang berlebihan. Dia halal, tapi tidak baik untuk tubuh. Ya, bahkan dalam makanan itu kaidahnya sesuatu yang berlebihan Bu, bukan hanya gula saja. Sesuatu yang berlebihan apapun itu, maka itu tidak baik. Wala tusrifu. Ya, janganlah makan berlebihan. Jadi apapun Bu, kalau makannya berlebihan niku mboten baik. Ibu makan melinjo 1 kilo, ya misalnya keripik melinjo ya, setengah kilo asam urat. Tapi kalau makan keripik melinjo 3 keping asam urat napa mboten? Mboten. Apalagi yang kalau sesuatu menimbulkan banyak jadi tidak baik. Napa Bu misalnya Bu? Daging. Daging kalau sedikit bagus? Bagus. Makan daging sehari 1 kilo bagus napa mboten? Nggak bagus ya kan? Jadi yang namanya makanan itu kalau dia terlalu berlebihan ataupun minum kalau berlebihan maka tidak baik. Orang minum ya seperlunya. Ya. Kalau terlalu banyak juga tidak baik, akan menimbulkan kembung. Ya. Jadi di dalam Islam itu diatur, masya Allah porsinya juga sangat-sangat baik. Nah, ditambah ibu-ibu nun sewu, kita orang Indonesia ini biasanya suka makan sesuatu yang digoreng. Yang digoreng nih kok halal, baik napa mboten? Halal oke. Baiknya apa Bu? Baik kalau sedikit katanya, masya Allah. Tapi masanya orang kita ini kalau makan cukup setengah gorengan atau satu? Kayaknya nggak ada judul setengah gitu ya. Apalagi kalau panas-panas, masya Allah satu kan. Padahal kita tahu ya, sayuran itu baiknya dimakan secara langsung atau digoreng dulu? Langsung. Tapi kita banyak yang suka yang langsung dimakan sayur mentah atau digoreng dulu. Jadilah bala-bala. Ya, banyak yang suka bala-bala? Banyak. Subhanallah. Jadi baik itu dari jenis makanannya dan dari cara pengolahannya juga termasuk. Ya. Dan ibu-ibu tahu, makanan yang kita makan itu bukan hanya enak di lisan, bukan hanya enak di mulut, tapi perhatikan nanti bagaimana ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya itu apa? Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita makan asal makan, tapi ternyata itu menjadi salah satu sebab yang akan menjadikan tubuh kita lemah. Orang kalau banyak makan gorengan, Bu, ya, dan kita nggak tahu kalau gorengannya beli di luar, minyaknya minyak jelantah, ya, kira-kira efeknya apa ke dalam tubuh kita? Apa Bu? Kolesterol. Ya. Jadi boleh makan gorengan tapi sedikit saja ya, setengah ya. Nggak pernah makan ya seumur hidup setengah gorengan ya? Belum pernah ya, dicoba ya, setengahan sama suami. Ya. Ngicip. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu di sini disebutkan bahwa orang kalau mau makan itu dalam Islam itu baca doa. Nah, ini penting banget nih. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca doa? Karena tadi bahwa makan itu aslinya adalah mubah, sesuatu yang mubah. Akan Allah Azza wa Jalla tulis sebagai ibadah kalau diawali dengan doa. Maka dari itu jangan lupa untuk membaca doa. Doanya simple, ibu-ibu. Doa makan itu cukup bismillah. Bismillah. Tidak perlu kita menambah-nambah. Kayaknya kurang afdol kalau nggak bismillahirrahmanirrahim. Bu, yang namanya ibadah itu kita ikut Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ikut hawa nafsu kita. Bukan ikut apa kata kita. Ya, Rasulullah mengatakan ya ghulam samillah. Kata para ulama, samillah itu maksudnya adalah bacalah bismillah.
Kalau kita lupa di awal baca bismillah, maka bacalah doa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, karena kita tahu orang yang membaca doa ketika mau makan, maka syaitan tidak bisa makan bersama kita. Jadi kita baca doa. Jangan lupa, bukan hanya makan tapi juga minum. Ya. Makan dan minum, kita baca doa terlebih dahulu agar makanan yang masuk, minuman yang masuk Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kalau kita lihat tafsir bismillah, bismillah, itu artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Dan kata para ulama, sesuatu yang diawali dengan bismillah itu akan mendatangkan keberkahan. Masya Allah. Ini kaidah penting. Jadi kalau kita makan baca bismillah dengan ketika kita makan tidak baca bismillah, itu keberkahannya beda. Diperlu yang namanya baca bismillah. Ya. Yang kedua, di antara adab makan dan minum ibu-ibu adalah makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Teori ini sering kita dengar, materi ini sering kita dengar, tapi kita masih melihat banyak di antara saudara-saudara kita muslimah yang dengan asiknya memegang air mineral dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Ibu-ibu pernah nggak lihat di luar sana ya minum dengan keadaan berdiri dan dengan tangan kiri? Pernah lihat? Banyak. Ya. Maka dari itu mulailah dari dalam diri kita sendiri. Kalau minum pakai tangan kanan. Subhanallah. Dan ini kebiasaan, Bu. Orang kalau terbiasa minum makan dengan tangan kanan, maka otomatis minumnya pakai tangan kanan. Tapi kalau orang terbiasa minum dengan tangan kiri, maka itu nanti menjadi kebiasaan. Berat rasanya kalau minum pakai tangan kanan. Dan ini cara syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam. Ya, caranya gimana? Dipalingkan. Ketika minum dan makan tidak menggunakan tangan kanan. Itu caranya syaitan. Maka ingat ibu-ibu, kalau minum kita lihat dulu tangan mana nih yang maju duluan, tangan kanan dulu atau tangan kiri. Dan kita sebagai umat Islam hendaklah menuruti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Dan makan dengan tangan kanan ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat ada saudari kita yang masih minum dengan tangan kiri, boleh kita menasehatinya. Kita sebagai seorang wanita ini banyak pekewohnya, Bu. Banyak memakai perasaan. Lebih kita kedepankan perasaan kita. Padahal jelas ada kemungkaran di depan mata kita. Dan kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kenapa kamu diam saja melihat saudarimu minum pakai tangan kiri? Ketika kita mengingatkan saudari kita, "Jeng, Mbak, nun sewu, minumnya pakai tangan kanan," itu sebenarnya kita sedang menyayangi saudari kita. Tidak ada saudari kita yang lebih sayang kepada kita kecuali saudari kita ini peduli dengan kita. Kalau tidak peduli ya sudah, kita dibiarkan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan bagi kita yang diberikan nasihat dari saudari kita untuk minum dengan tangan kanan, jangan kita memarahi, jangan kita balik nyinyirin. Ya, kita berterima kasih sudah diingatkan dari kekeliruan. Yang ketiga, adanya larangan makan dan minum dari tempat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa ibu-ibu kita umat Islam dilarang untuk makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak? Kenapa? Karena besok nanti kita di surga akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk minum dan makan dengan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi sabar. Kita ini diminta oleh Allah untuk sabar. Mbok yo sabar kata Allah gitu ya. Nanti kalau kamu masuk surga juga aku beri kesempatan untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan ternyata dari segi kesehatan ibu-ibu diteliti oleh para ilmuwan bahwa ketika seseorang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Subhanallah. Kaidahnya mohon ditulis, sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita itu mengandung kebaikan. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dilarang di dalam agama kita itu mengandung kebaikan. Ini faidah yang sangat berharga. Jadi kita, kalau kita paham bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu mengandung kebaikan, apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kita ikut. Karena kita tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Beda kalau kita tidak paham dengan kaidah ini.
Yang ada kita akan ngeles. Yang ada kita tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yang keempat adalah kita tidak boleh ibu-ibu makan itu sambil menyandar. Sambil sandaran tuh nggak boleh. Atau sambil menelungkupkan wajah. Itu nggak boleh. Zaman sekarang ibu-ibu, anak muda kalau lagi mager, makan minumnya nyandar napa mboten? Nyandar. Nggih mboten? Sambil megang HP atau sambil main games gitu kan? Terus sambil sandaran. Maka banyak anak-anak muda zaman sekarang terkena obesitas, ya. Padahal yang namanya makan dan minum itu harusnya tegak, ya. Bukan dengan bersandar, ya. Kalau dulu zamannya Rasulullah SAW, yang namanya makan itu zaman dulu itu belum ada meja makan, Bu. Makannya di bawah, ya. Dan kita tahu bagaimana duduknya Rasulullah SAW ketika makan. Ketika diteliti oleh para ilmuwan, ternyata duduk yang paling baik ketika kita makan adalah duduk yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, Rasulullah sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum para ilmuwan ini meneliti. Jadi makan, cara yang terbaik itu duduknya Rasulullah SAW ketika makan. Itu seperti itu. Kenapa ibu-ibu kita makan dengan caranya Rasulullah SAW ketika beliau duduk ketika makan? Karena makanan itu akan cepat sampai. Ya, beda ketika posisinya menyandar. Ya. Maka dari itu kita perlu nih ibu-ibu beritahukan anak-anak kita kalau makan tidak menyandar. Kalau makan tidak sambil tiduran. Ya, apalagi sambil menelungkupkan wajah. Ya, dan ini bukan bagian dari adab. Yang kelima, ini yang paling penting ibu-ibu, yang namanya ibadah sekali lagi itu bukan dengan logika. Di antara adab makan dan minum, kalau kita sudah dihidangkan makanan dan minuman yang ada di depan mata kita, kemudian terdengar suara adzan berkumandang, masuk waktu sholat, secara akal kita atau logika mana yang didahulukan, Bu? Sholat. Itu kan? Sholat, kan itu panggilan dari Allah. Itu logika kita. Tapi ternyata yang namanya ibadah itu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Kalau ibu-ibu ya datang ke sebuah tempat lagi silaturahim, dihidangkan makanan tradisional. Ya, Mbak Desi orang mana Mbak Desi? Oh, asli Jogja. Ada yang asli Padang? Orang Padang lagi balik ke kampung halamannya. Ya, dihidangkan apa? Rendang. Ya, rendang itu menurut orang Padang enak apa mboten? Oh, enak. Apalagi rendangnya rendang asli sana. Ya, beda kalau di Jogja biasa ketemu gudeg gitu ya. Dan biasanya kadang orang Padang nggak begitu suka dengan gudeg. Ya. Balik ke kampung halamannya ada rendang, ada macam-macam lah ya. Ada sate, ada macam-macam. Datang azan, maka di dalam agama kita yang diperintahkan adalah makan dulu. Ya, kok bisa Us? Iya. Kenapa? Nggak sholat dulu, kan itu panggilannya Allah. Karena di situ ada hikmahnya, Bu. Hikmahnya apa? Kalau kita sholat dulu, sholatnya nggak khusyuk. Allahu Akbar, rendang, gitu kan. Allahu Akbar, sate padang, enaknya, lezatnya, gitu kan. Jadi besok adik kalau pas dihidangkan makanan oleh Umi, ya sudah ada nih di meja makan, ya ada adzan, terdengar makan dulu, makan. Tapi syaratnya apa? Kalau sudah dihidangkan. Kalau masih masak rendangnya ibu-ibu, ya kita tahu masak rendang itu berjam-jam, yo sholat dulu. Ya. Jadi kalau makanannya sudah dihidangkan, di mana? Di depan kita. Ya, bukan masih di dapur loh, bukan. Ketika sudah ada di depan mata, berarti kan kita sudah melihat tuh, oh ada makanan lezat nih, ya di depan mata kita. Itu yang pertama, adabnya ya. Yang kedua ibu-ibu, kalau kebelet, ini masih poin keberapa? Poin kelima ya. Kalau ibu-ibu mau sholat kebelet, pengen BAK, pengen BAB, pengen ke toilet, maka ke belakang dulu, ke toilet dulu, jangan paksa untuk sholat. Ya, kenapa? Karena kalau ibu-ibu kebelet, ibu-ibu memaksakan diri untuk sholat, pasti tuh Bu, sholatnya nggak khusyuk. Ya, pengen cepet-cepet ke belakang. Suami kita sholat di masjid, sudah tahu kebelet, sholat dulu. Pas imamnya baca surah An-Naba. Ya, kata bapak-bapaknya ini kok lama banget, gitu ya. Baca suratnya nggak selesai-selesai, padahal memang kondisinya dia nggak baik-baik saja. Ya, jadi
Kalau kita mau sholat, pastikan kita sudah beres semua. Ya, kalau ada sesuatu yang mau dikeluarkan, ya dikeluarkan dulu. Ya, dan ini bagian dari adab. Ya. Subhanallah ya akhwat, sampai diatur sedemikian rupa bagaimana seseorang itu bisa sholat khusyuk. Masya Allah. Nih, diantara cara sholat khusyuk itu diantaranya adalah kita meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan apa-apa yang memang kita ingin keluarkan. Jadi kita laksanakan dulu, baru kemudian kita kerjakan salat. Yang kedua tadi makan dulu, baru kemudian kita kerjakan salat. Yang keenam, ibu-ibu, ya, di antara adabnya adalah mencuci tangan. Subhanallah, mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini penting nih. Jadi mencuci tangan tuh bukan masa COVID saja ya. Ini sudah menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Artinya berarti yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu makan dengan kanan, dengan tangan. Nun sewu, bukan dengan sendok. Ibu-ibu, kalau kita makan nasi, ibu-ibu kan makannya nasi kan? Lauknya apa misalnya? Bukan yang kuah. Lauknya apa? Lauknya gudeg. Ya, orang Jogja. Itu atau lauknya apa? Gudeg pakai ayam kampung. Ayam kampungnya bagian yang ada tulangnya. Itu nikmat pakai sendok atau pakai tangan? Oh, pasti ya Bu. Benar, pakai tangan. Nggak malu kalau diejek-ejek orang, kok pakai tangan? Ya kampungan misalnya. Asik gitu ya Bu ya. Nah, oke. Kalau kita memang kita merasakan pakai tangan itu lebih asik, maka ada dalam hati kita itu kita niatkan bahwa saya mengikuti anjurannya Rasulullah SAW dan itu dapat pahala loh. Masya Allah kan? Kecuali kalau memang makanannya berkuah, kan nggak bisa pakai tangan. Ibu makan sayur sop gitu ya, pakai tangan gimana? Nah, boleh pakai sendok. Tapi kaidahnya makan itu pakai tangan. Dan ternyata setelah diteliti ibu-ibu oleh para ilmuwan, di dalam jari jemari kita ini Masya Allah itu ada sesuatu yang akhirnya bisa membantu pencernaan kita. Ada enzim-enzim talah, itu ranahnya mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan dengan jari jemari itu banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Masya Allah, jangan tinggalkan ini sunnah. Ya. Gimana makan nasi pakai tangan? Bisa kan Bu? Ya. Kan katanya sunnahnya 3 jari. Nah, kalau makan nasi 3 jari itu berarti kan makannya sedikit-sedikit. Semakin sedikit yang kita kunyah itu ternyata semakin menyehatkan. Makanya makan itu jangan terburu-buru. Makan itu dinikmati. Ya. Beda ibu-ibu, orang makan terburu-buru, nggak dikunyah secara sempurna dengan makan yang dikunyah secara sempurna. Ibu-ibu, saya informasikan bagi ibu-ibu yang sedang program diet. Ya, ada nggak yang program diet? Nggak usah capek-capek pakai program ABCD. Ibu-ibu makan mengunyah dengan sempurna saja itu sudah termasuk program diet. Ya, Masya Allah. Jadi itu memang ada risetnya bahwa kalau kita makan, ngunyahnya sempurna, itu akan membantu pencernaan kita dan tidak akan membuat tubuh kita jadi melar. Masya Allah. Itu bagus. Ya. Dan Rasulullah SAW kenapa memerintahkan kita untuk makan dengan 3 jari? Agar makanan yang ada di dalam mulut kita itu terkunyah dengan sempurna. Ya, masuklah ke dalam tubuh kita dan itu menjadi sesuatu yang baik. Masya Allah. Yang ketujuh adalah di antara adab makan dan minum ibu-ibu, membaca doa setelah makan. Jadi kalau tadi sebelum makan kita membaca doa, ya kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala." Ya, fa in nasiya falyaqul bismillahi awwalihi wa akhirihi. Dan ketika kita sudah selesai makan, bacalah alhamdulillah. Sudah hafal ibu-ibu doanya? Apa doa habis makan? Ibrahim, ayo doa setelah makan apa nak? Hafal enggak? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Nanti baca ya. Ibu-ibu udah hafal doa mau habis makan apa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu dihafalkan.
Dan itu ibadah. Ya. Banyak di antara kita itu ibu-ibu lupa dengan adab-adab ini. Padahal ini adalah sesuatu yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum hafal, ibu-ibu di meja makan masing-masing ditulis. Ya. Doa setelah makan. Kalau tidak bisa bahasa Arab pakai Latin. Yang penting itu dibaca. Nanti insya Allah biidnillahi ta'ala atas izin Allah 1 bulan ibu baca terus doa setelah makan ini hafal sendiri. Ya. Apa doanya ibu-ibu? Ayo. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masya Allah dibaca. Kenapa? Karena kalau kita baca doa ini Allah ridho kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Tidaklah seorang hamba kata Allah ya makan dengan makanan yang baik kemudian bersyukur kepadaku kecuali kata Allah Subhanahu wa taala aku ridho kepadanya. Masya Allah. Jadi di antara cara mendapatkan ridhonya Allah adalah membaca doa setelah makan. Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal akala. Sungguhnya Allah itu meridhoi seorang hamba yang telah memakan sesuatu kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah au yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Atau minum juga boleh. Setelah minum kemudian kita baca alhamdulillah. Ya. Boleh enggak ustazah mencukupkan kalau habis minum alhamdulillah boleh. Ya. Dan Masya Allah ibu-ibu ketika kita selesai makan, selesai minum, baca doa, maka itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam ini sebenarnya banyak kita akan mendapatkan pahala kalau kita tahu ilmunya. Berapa kali ibu-ibu sehari makan? Saya tanya, berapa kali ibu-ibu makan? Berapa kali makan mbak? Dengan sehari berapa kali makan? 3. Orang Indonesia mengatakan makan 3 kali itu karena tidaklah disebut makan kecuali makan nasi. Padahal ibu-ibu yang namanya makan itu sesuatu definisinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Kan kalau kita belajar bab tentang membatalkan puasa itu apa? Kan di antara yang membatalkan puasa kan makan. Iya enggak? Tapi tidak disebutkan makan nasi itu di situ. Ya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu makan. Berarti ibu-ibu makan sehari berapa kali? Banyak kali kan? Tadi belum cemilannya, ya toh? Belum macam-macamnya. Kenapa bu? Oh itu mindset bu. Coba tanya ke orang-orang yang sudah nggak makan nasi. Dia makan telur 1 cukup. Dari pagi sampai siang. Kok bisa us? Ya karena mindset kita kalau nggak makan nasi lapar. Ya dirubah mindsetnya. Tanya ke teman-teman yang sudah makan dengan pola hidup yang sehat, ya. Dan saya juga sudah mencoba, yang nggak makan nasi itu lebih ringan, ya, lebih enteng ternyata. Masya Allah, Allahumma barik. Mau coba bu? Bismillah. Ya Bismillah dulu. Ya. Nanti insya Allah makan tidak dengan nasi pun akan Allah kenyangkan. Ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu umroh, saya doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk ibu-ibu semua ya tindak umroh yang sudah ke sana semoga bisa ke sana kembali. Itu kalau lagi di sana ibu-ibu jangan cari nasi. Ibu-ibu ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram, ibu-ibu minum aja air Zam-Zam, kenyang. Kok bisa us? Itu kan air. Bu, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa air Zam-Zam ini termasuk dari makanan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa air Zam-Zam ini juga termasuk makanan. Ibu minum air Zam-Zam 3 gelas ya dalam kondisi ibu sedang di masjid itu kenyang bu. Subhanallah. Maka sering kan kita temui orang-orang yang sedang etikaf di Masjidil Haram itu kan biasanya nggak boleh bawa nasi tuh sama satpamnya. Tuh diperiksa dulu. Nih orang Indonesia itu sudah dipegang. Ada nasinya nggak gitu kan? Kalau nasi dikeluarkan. Ya. Maka biasanya kita masukkan hanya makan apa ibu-ibu? Kurma, air, kalaupun ada roti, yogurt gitu kan. Itu sampai loh, sampai bisa sampai malam. Ya kenyang. Nggih, kenyang kan? Oh iya, ya bedanya seperti itu. Kalau di luar Masjid Nabawi, ibu-ibu yang ada keran itu bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam tuh yang ada di dalam Masjid Nabawi atau di luar tapi yang ditong-tong. Itu air Zam-Zam. Ya. Jadi ini banyak jamaah rebutan ya. Bawa air Zam-Zam dari keran padahal itu bukan air Zam-Zam. Kalau di Masjid Nabawi. Masya Allah. Kangen ya Bu ya ke sana ya?
Semoga Allah mudahkan untuk ke sana semuanya ya. Amin. Baik. Di antara adab makan ibu-ibu, Rasulullah SAW beliau ya membiasakan untuk makan dalam kondisi tidak terlalu panas. Kita orang Jawa mindset kita le ora panas ora mak piar gitu ya. Nggih mboten? Minum teh itu harus panas. Kenapa? Le ora panas ora kemapiar gitu ya. Padahal dalam Islam itu yang namanya makan dan minum itu tidak terlalu panas, Bu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalaupun ada uap itu harus ini dulu, keluar dulu. Ya subhanallah. Dan kalau panas tidak boleh ditiup. Berarti kita harus sabar menunggu. Ya, kata ibu-ibu sudah meraktekin pakai kipas, Us. Ya, iya boleh pakai kipas, Bu. Ya. Kenapa di dalam Islam itu kita nggak boleh meniup makanan yang panas? Ayo, hikmahnya apa? Ibu-ibu. Karena dari mulut itu keluar sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Dan dimasukkan lagi ke dalam mulut kita. Dan banyak nenek-nenek kalau lagi nyuapin cucunya, ya ibu-ibu lihat pemandangan, ya apa? Ditiup, kasih ke cucunya. Ya, ini ternyata tidak baik untuk kesehatan. Jadi yang namanya makan dan minum itu ketika makanan dan minuman tidak terlalu panas baru bisa dikonsumsi. Dan kabar baiknya ibu-ibu, kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu panas, itu membuat gigi kita lebih sehat. Ya, karena kalau kita makan dan minum terlalu panas itu bisa merusak gigi kita, Bu. Ya, subhanallah. Dan sekali lagi bahwa apa-apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam agama kita itu mengandung kebaikan. Ya, Masya Allah. Mulai hari ini kita belajar ya. Kita belajar untuk tidak makan dan minum ketika masih dalam kondisi panas. Ya. Baik. Kemudian di antara adabnya adanya larangan untuk mencela makanan. Ya, Masya Allah. Ini juga penting. Jangankan makanan, adanya larangan mencela makanan ya. Itu pun dilarang bagaimana kita mencela, merendahkan orang lain. Maka ketika ada makanan yang kita tidak sukai, maka hendaklah kita diam dan meninggalkan makanan tersebut. Baik, kemudian di antara adab makan dan minum ibu-ibu, di antaranya kita tidak boleh minum langsung dari teko. Ini yang nggak boleh nih. Jadi kalau nanti ada yang lagi viral-viral, ya minum dari teko, kan biasanya anak-anak zaman sekarang lagi viral tuh. Teko langsung dimasukkan ke mulut, itu bukan adab yang baik. Ya. Jadi adanya larangan untuk minum langsung dari mulut bejana. Ya. Kan zaman sekarang itu yang namanya bejana itu dibuat seunik mungkin kan? Dan zaman sekarang itu anak-anak muda ini lagi banyak nyari sesuatu yang unik-unik. Ya. Kalau nanti yang lagi viral ada sebuah wadah makanan atau wadah minuman yang itu mirip dengan teko, maka kita nggak usah ikut-ikutan langsung kita minum. Ya, kita taruh dulu dalam wadah gelas, baru kemudian kita minum. Nah, ini bagian dari adab. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita ikut-ikutan. Ya, dan ini bagian dari sesuatu yang tentunya baik. Kenapa Bu kita nggak boleh minum dari teko? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kan yang namanya air dalam teko itu kan biasanya banyak. Nggih mboten? Kalau kita minum langsung dari mulut teko atau bejana, airnya ndak habis, maka nggak bisa lagi diminum oleh orang lain. Kan itu sudah nempel di mulut kita. Subhanallah, itu hikmahnya. Bekas orang. Ya, jadi Masya Allah sampai sedemikian rupa loh diatur di dalam Islam. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika kita makan dan minum adalah ketika kita menuangkan air. Nah ini nih diatur nih Bu. Ada tamu, kita menuangkan air untuk tamu kita. Maka yang menuangkan air itu adabnya yang terakhir minum. Jadi jangan kita menuangkan air, kita duluan minum. Ya. Dan ibu-ibu tahu, di antara cara memuliakan tamu, ya biasanya nih kalau kita lihat orang-orang Saudi itu, orang-orang Yaman, itu mereka sengaja memang bawa tekonya ya ke depan dan bawa gelas kosong
kemudian dihidangkan, dituangkan oleh tuan rumah. Nah, ini bagian dari adab memuliakan. Nah, tuan rumah ini, karena tuan rumah yang menuangkan air ke dalam gelas-gelas tamu, minumnya nanti dapat jatahnya terakhir. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak ada yo ojo nelongso. Ya Bu ya. Sudah berarti bukan rizkinya. Dan di antara memuliakan tamu ibu-ibu yang kami sering lihat di daerah Timur Tengah, ya khususnya di kota Madinah, itu kalau ada tamu, kita ini orang Indonesia ini adabnya kan begini, kalau kita kebudayaan kita ya, toplesnya dibuka, terus kita bilang monggo monggo, didar, monggo monggo, di apa Bu? Di apa? Di apa? Dikedapi, monggo monggo diicip gitu kan ya. Orang sana itu tekonnya diangkat, Bu. Toplesnya diangkat. Yang ada kuenya tuh diangkat, disodorkan ke tamunya. Itu bab memuliakan. Lah tamunya yang tadinya awalnya nggak mau kan, malu-malu akhirnya ngambil tuh walaupun satu. Nggih mboten? Dan itu adab yang kadang kita lupa. Ya. Jadi Masya Allah. Dan di antara adab memuliakan tamu yang menghantarkan makanan dan menyajikan itu tuan rumahnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu biasa ibu-ibu. Beliau itu Masya Allah ketika datang tamu-tamu dari kalangan para sahabat, beliau yang melayani tamu-tamu tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu luar biasa ya, Masya Allah. Begitu indahnya akhlak beliau sampai-sampai untuk masalah menjamu tamu, beliau benar-benar telah menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab ya, ketika kita makan dan minum adalah disunahkan makan dengan berjamaah. Kenapa? Karena ketika kita makannya bareng-bareng, maka di situ ada kebarokahan di dalamnya. Bu, kalau di tempat kita ini ada yang namanya kembulan. Tahu kembulan enggak? Makan pakai daun pisang, makan pakai daun pisang, ya makan pakai nasi, wadahnya pakai daun pisang. Digelar bareng-bareng, itu lebih nikmat mana kita makan berjamaah pakai kembulan atau pakai piring satu-satu? Kenapa Bu? Kenapa kok bisa? Sama-sama pakai piring juga sama menunya. Tapi lebih asik katanya. Ada lagi ibu kenapa makan pakai kembulan itu lebih enak, lebih nikmat? Pernah nggak makan kembulan, Mbak? Atau kalau anak pondok pakai nampan, itu kenapa lebih nikmat? Sedikit tapi berkah, Masya Allah. Nikmat toh Bu, habis kan Bu? Iya nggak? Sedikit tapi habis gitu kan? Tapi nikmat, Masya Allah. Maka sebenarnya di situ ada keberkahan yang Allah turunkan, Subhanallah. Jadi ibu-ibu makan berjamaah itu lebih nikmat daripada makan sendiri-sendiri. Ya orang-orang Timur Tengah itu kalau pas lagi jamu tamu itu kan makannya di mana Bu? Di nampan toh Bu? Kalau pas ibu-ibu umroh itu satu nampan buat berapa orang gitu kan? Nasi mandi katanya ya. Oh kangen nasi mandi ya Mbak ya? Masya Allah. Ya nanti makan Mbak masak nasi mandi di rumah, makan bareng-bareng bersama keluarga ya. Masya Allah. Nggak bisa beli yang instan. Ya sekarang udah banyak. Ya. Baik, kemudian di antara adabnya ibu-ibu, adab makan dan minum adalah adanya larangan untuk kita duduk di tempat makan atau meja makan yang di depannya dihidangkan khamr. Walaupun kita tidak meminumnya, itu nggak boleh. Kita lagi makan nih di sebuah resto misalnya. Lah di setiap mejanya itu sudah ada khamr, minuman keras Bu. Maka kita tidak boleh makan di situ. Nah ini ada larangannya. Rasulullah SAW melarang dua hal yang berkaitan dengan makanan. Ya, diriwayatkan dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu duduk di meja yang digunakan untuk minum khamar atau dihidangkan di situ minuman keras, dan seseorang yang makan sambil menelungkupkan wajah. Dan ini ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nanti kalaupun suatu hari viral ya Bu ya, sebuah resto misalnya ya, makanannya enak seenak-enaknya di Yogyakarta misalnya, tapi di situ ternyata di depan meja makannya dihidangkan apa Bu? Khamr, maka kita tidak perlu ikut-ikutan.
Orang Indonesia itu biasanya kalau di meja makan dihidangkannya apa, Bu? Yang ada sudah ada di situ. Enggak, yang sudah ada teh kan baru dihidangkan. Kecap, kerupuk, saus, sambel, gimana Bu? Iya kan? Nah itu kecap, saus, itu kira-kira menurut ibu-ibu itu toyib apa enggak? Baik nopo enggak? Yo, saus itu baik apa enggak? Kurang, ya. Kalau mau makan sambal, yo sambal. Ya. Jadi kita ini ibu-ibu kalau orang Indonesia itu kalau pas umroh di depan meja makannya itu adanya tuh saus sama kecap. Kalau kita masuk resto internasional, ya di sana itu biasanya di meja makannya dihidangkan apa, Bu? Minyak zaitun, cuka, apel. Nah itu tuh yang sehat-sehat tuh, lemon, ya toh? Ya, jadi beda. Orang Indonesia ini Masya Allah sukanya kerupuk-kerupuk. Nih pertanyaan lagi. Kerupuk itu halal, is okay halal. Toyib nggak? Siapa tadi yang bilang tidak? Oke, tidak ya Mbak. Masih suka kalau ada kerupuk di depan makan? Sudah sama sekali tidak? Masya Allah, Allahumma barik. Itu rizki dari Allah. Karena orang Indonesia ini yang terbiasa kerupuk, ya sudah tahu itu tidak baik. Biasanya rodo-rodo gimana gitu kalau meninggalkan kerupuk yang sudah dihidangkan. Ya, padahal tadi kata Mbaknya nggak baik. Kenapa nggak baik Mbak? Satu kerupuk mengandung satu piring nasi. Beliau bisa berkata begitu karena Allah berikan ilmu kepada beliau. Masya Allah. Ingat Bu, kalau lagi makan kerupuk, kita lagi makan satu piring nasi. Jadi nggak makan kerupuk. Ya. Masya Allah. Ada loh orang itu kalau nggak makan kerupuk tuh nggak makan katanya. Ya. Jadi gimana? Makan nasi harus ada kerupuk. Ya. Iya nggak ibu-ibu? Buktinya apa? Kalau pas lagi umroh, ya ada kerupuk di restoran Indonesia pasti yang habis duluan apa? Kerupuk. Dan yang habis duluan apa? Kerupuk. Sama Bu. Itu dari Indonesia juga. Iya. Dibawa ke sana yang makan orang Indonesia. Ya. Baik. Jadi sekali lagi ibu-ibu bahwa makan itu harus makan yang sehat dan baik. Alhamdulillah selesai ya untuk adab makan dan minum. Ada berapa poin, Mbak? Berapa poin? Berapa? 14. Oke, Mbak-mbak yang sebelah kanan saya ada berapa poin? 13. Belakang ada berapa poin? 13. Ini gimana? Ada 14, ada 13, satu majelis. Eyang-eyang ada berapa poin? Berapa yang? Lagi dihitung. Berapa? 12. Oke, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, dalam satu majlis 12, 13, 14 poin. Ya, Masya Allah. Nanti tinggal diamalkan ibu-ibu. Dan yang paling berat itu mana coba di antara ke 14 poin itu? Mana yang paling berat? Makanlah makanan yang baik dan halal. Berarti bismillah, yang masih makan kerupuk dikurangi, Bu. Kalau saya PR ya. Yang masih makan kerupuk, yang masih doyan kerupuk dikurangi. Gak berat loh Bu, saya gak bilang gak makan sama sekali kerupuknya jangan dimakan, gak. Cuman dikurangi dulu. Ya, dikurangi yang tadinya satu hari satu piring, jadi setengah piring. Nanti lama-lama seperempat piring, lama-lama tidak makan kerupuk. Ya, jadi dikurangi. Masya Allah. Dan ini adalah sesuatu yang baik bagi tubuh kita karena tubuh kita ini amanah. Dan menjaga tubuh itu bagian dari ibadah. Ya, bagaimana caranya? Makanlah makanan yang baik dan halal. Baik, insya Allah ya kita cukupkan ibu-ibu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Diingat-ingat, ditulis lagi poinnya, ditempel di meja makan masing-masing. Ya.
Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan semoga nanti saatnya kita tidak bisa lagi melihat ya bertemu di Masjid MPB, doa-doa kita semoga Allah Azza wa Jalla alirkan untuk kita semuanya. Barakallahu fi kunna jami'an, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.